Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Mauliafi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data analisis regresi, variabel dummy, dan analisis dekomposisi. Baiklah, ini data regresi yang akan saya analisis. Langkah pertama yaitu tekan data. Karena saya menggunakan Microsoft 2010, Microsoft Excel 2010, maka yang saya lakukan yang pertama klik file, tekan option, tekan add ins nih, yang analisis toolpath kita tekan, lalu kita klik tombol go. Oke. Ini kan ada kayak gini, kita tekan analisis toolpath sama solver add-in, tekan OK. Maka dari itu kita bisa langsung menggunakan data analisisnya, yang mana kita akan meregresikan. Maka kita pilih regresi, tekan OK, input Y. Maka Y dari sini yaitu harga jual, kita copy 1 sampai ke bawah. Oke. Kita input juga X nya, karena X nya itu ada dua, yaitu luas bangunan dan luas tanah. Maka dari itu kita juga input dua-duanya. Karena kita tidak dari luas bangunan ini, kita ngeklik, karena kita ngekliknya dari angka, maka kita langsung aja tekan ini, kita isi juga output range, tekan output range, kita isi di sebelah di sini. Di mana ya kita isi? Di sini. Pas di sini. Tunggu sebentar. Kita isi di sini. Tekan OK. Maka keluar dari summary outputnya. Di sini setelah kita klik tombol OK, maka summary outputnya telah keluar, yaitu regresi statistiknya, yang mana observationnya 12, yaitu 12 dari data rumah tersebut. Standar errornya 22178,6. Regression residual total SSI, SSR, dan EST-nya sebagai berikut. Sedangkan signification-nya 8,20. Maka intercept Y, maka Y-nya sama dengan 99919,35 ditambah 21,38 X1 ditambah 29,8 X2. B0 sama dengan 99919,35, sedangkan B1 nya 21,38, B2 nya 1150,29,8. Oke, ramalan harga rumah jika 3000 meter persegi, luas tanahnya 1 hektar, maka kita bikin X1, di sininya X2, dan di sininya Y. Kita bikin di sini 3000, sedangkan di sini kita bikin 1, maka di sininya Y. Y sama dengan intercept ditambah variabel 1 dikalikan dengan 3000 ditambah variabel 2
dikalikan dengan X2 sama dengan. Maka dari peramalan penjualan tentang harga tanah yang luasnya 3.000 meter persegi dan 1 hektar tersebut berharga 279.990.000. Kita dapat mengetahui koefisien realisasinya yaitu 0,93, sedangkan koefisien determinasinya yaitu 0,87. Maksudnya 90% dari harga jual dapat kita gapai. Inilah data tentang variabel dummy yang mana di sini kita menemukan kondisi tentang rumahnya, ada yang fair, good, excellent. Karena data ini merupakan data kualitatif, tidak berupa angka, maka kita harus merubahnya ke angka dulu. Karena kita memiliki 3 kategori seperti fair, good, dan excellent, maka kita harus menambahkan 2 variabel lagi seperti dummy 1 dan dummy 2. Maksudnya di sini yaitu fair ini kita kategorikan dengan 0 dan 0 karena tidak ada yang lebih dari 1. Jika good kita kategorikan dengan 0 sama 1. Sedangkan excellent kita kategorikan dengan 1 dan 0. Begitu juga kita berulang seperti ini, 1 0. Sedangkan good 1 1 1 1, ini variabel dummy satunya 0 0 0 0. Sedangkan excellent di sini 1, variabel dummy 1, dummy 2-nya 0, sedangkan good dummy 2-nya 1 1, sedangkan dummy 1-nya tetap 1. Sedangkan fair kita menggunakan 0 dan 0. Kita kotakkan dulu. Maka langkah selanjutnya kita klik data analisis, kita pilih regresi, kita klik OK, kita input data Y-nya yaitu harga jual, maka dari sini kita input, kita klik OK, kita input X-nya mulai dari luas bangunan hingga dummy 2. Kita klik OK, kita klik output range dan kita mengatur posisinya di sini. Kita klik OK. Maka keluar summary outputnya, yang mana di sini perbedaannya dari yang pertama yaitu ini ada 4 variabel, yaitu variabel 1, 2, 3 dan 4 karena di sini dummy 2, dummy 1, luas tanah dan luas bangunan. Sedangkan intersiptnya itu harga jual. Observationnya 12, data yang kita gunakan 12. Koefisien realisasinya 0,95, koefisien determinasinya 0,90, regression, residual, dan total. SSE-nya 3,26, sedangkan SSR-nya 32,4, sedangkan SST-nya 3,58. Sedangkan signification-nya di bawah 0 atau kurang dari 1. Maka pertanyaannya, harga tanah X1 tambah 12.7180 X2 ditambah 6767,2 X3 ditambah min jadi min karena di sini min, karena tambah min 18.290 X4. Jika ada yang menanyakan tentang harga jual rumah jika X1-nya atau luas
luas tanahnya 3000 meter persegi dan X1 nya luas bangunan, sedangkan X2 nya luas tanah 1 hektar. Daminya, misalnya kita akan meramal penjualan tentang rumah excellent, maka dami 1, dan di sini kita bikin dami 2. Daminya yaitu karena excellent, daminya yaitu 1 sama 0, maka kita bikin 1 sama 0. Dan Y-nya kita cari sama dengan internship ditambah variabel dummy dikalikan dengan dummy variabel 1 ditambah variabel 2 dikalikan dengan X2 ditambah dummy 1 dikalikan dengan dummy 1 ditambah dummy 2 dikalikan dengan variabel dummy 2 sama dengan, maka harga peramalan rumah tentang perumahan yang kondisinya excellent seharga 292.865,2. Sedangkan jika kita ingin meramalkan tentang harga jual untuk perumahan yang kondisinya good, maka jika 3000 juga luas bangunannya 3000 meter persegi dan luas tanahnya 1 hektar, sedangkan dummy tentang good yaitu 0 dan 1, maka dummy 1-nya yaitu 0 dan dummy 2-nya 1. X-nya sama dengan internship ditambah variabel 1 dikalikan dengan X1 ditambah variabel 2 dikalikan dengan X2 ditambah variabel 3 dikalikan dengan dummy 1 ditambah variabel 4 dikalikan dengan dummy 2 sama dengan, maka harga peramalannya yaitu 267.807,4. Itu harga peramalan untuk kondisi rumah excellent dan kondisi rumah good. Ini data dari analisis dekomposisi yang akan saya terjemahkan. Maksudnya dari kuartal 1, 2, 3, 4 selama 5 tahun telah kita ketahui total penjualannya. Maka dari itu saya akan membikinkan kolom-kolom. Pola tren itu jumlahnya selalu meningkat. Jika selalu meningkat, dia merupakan pola tren. Tapi kalau jumlahnya selalu menurun, itu merupakan pola tren juga. Maka di sini di data ini kita mengetahui ini ada kandungannya pola tren. Sedangkan pola musim di sini juga ada, dikarenakan pola musim itu data yang berulang dilakukan seperti kuarter, seperti mingguan, seperti harian, bulanan, atau semesteran. Maka dari sini datanya kita ketahui selama 5 tahun terakhir kita menggunakan kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, dan kuarter 4, dan itu dilakukan terus berulang selama 5 tahun tersebut. Maka dari CMA sebelumnya kita harus mencari CMA-nya dulu. Ini karena datanya sudah saya cari, kita harus mengkosongkan data CMA, seasonal ratio, indeks musim, dan seasonal sales. Kita klik kanan, kita delete entry column, oke.
maka kita akan mencari data CMA, data seasonal index. Pertama, karena ini merupakan kuartalnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4, maka kita harus meletakkannya di tengah-tengah. Caranya yaitu tekan sama dengan 0,5 dikalikan 6 ditambah 15 ditambah. Mencari data seasonal ratio yaitu kita sama dengan sales dibagi CMA sama dengan 1,008, maka kita tarik ke bawah karena kita ingin mengetahui data jumlah selanjutnya seperti ini. Kita kurangkan 0 di belakang koma, cukup. Maka ini yaitu seasonal rasionya, sedangkan indeks musimnya untuk mencari indeks musim, maka rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan kita harus mengklik tentang kuartal 1 seperti ini. Kuartal 1 ditambah kuartal 1 pada tahun kedua ditambah dengan kuartal 1 pada tahun ketiga, kuartal 1 ditambah kuartal 1 pada tahun keempat ditambah kuartal 1 pada tahun 5. Tutup kurung. Dibagi 4 sama dengan 0,88, maka kita tarik untuk 4 kuartal seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kita kurangi 0 di belakang koma, cukup. Maka data ini yang kita gunakan untuk setiap tahunnya seperti ini. Untuk tahun 1, untuk tahun 2 kita menggunakan data yang sama. Untuk tahun 2 kita menggunakan data yang sama, kita copy. Untuk tahun 2 kita menggunakan data yang sama, kita copy dulu. Ctrl C, copy paste di sini. Kita copy paste juga untuk tahun ketiga. Kita copy paste juga untuk tahun keempat. Kita copy paste juga untuk tahun kelima. Maka kita harus memperbaiki 0 di belakang koma seperti ini. Visit sales, kita tarik dulu kolomnya seperti ini. Maka rumus yang kita gunakan itu sama dengan sales dibagi dengan indeks musim seperti ini, sama dengan kita enter, dapat ini kita tarik ke bawah, maka kita kurangi 0 di belakang koma seperti ini. Sekian, maka kita telah mendapatkan CMA, seasonal rasionya, indeks musimnya, deal seasonalistic salesnya. Maka langkah selanjutnya kita akan bisa meramalkan bagaimana tentang kuartal untuk tahun ke-6. Karena di sini cuma sampai tahun ke-5, maka kita bisa meramalkan untuk tahun ke-6. Kita kolomkan dulu seperti ini. Maka kita harus mencari nilai A-nya. Nilai A. Sama dengan intercept, buka kurung, kita klik deal sales, kita klik ini sampai ke bawah, kita klik titik koma, dan kita klik
periodenya, yaitu tahunnya. Yang ini kita klik sampai bawah, tutup kurung, maka kita mendapatkan nilai A nya 5,468. Sedangkan nilai B sama dengan rumusnya, yaitu sama dengan square slope buka kurung, kita tarik ke bawah tentang daily salesnya, titik koma kita bagikan juga tentang periodenya, tutup kurung sama dengan 1,076. maka nilai A dan nilai B nya itu, sedangkan X nya Y sama dengan, maka Y nya sama dengan 5,46 ditambah 1,08 X. Maka kita bisa meramalkan tentang penjualan tahun ke-6, yaitu kuartal 1, 2, 3, 4. Maka yang kita cari yaitu forecast before. Maka untuk meramalkan data untuk tahun ke-6, maka yang kita butuhkan yaitu forecast before seasonal. Maka rumusnya yaitu sama dengan nilai A ditambah nilai B dikalikan dengan periode. Enter sama dengan itu, maka kita tarik ke bawah datanya untuk mengetahui data selanjutnya. Maaf, kita gunakan file ini. Setelah kita mendapatkan data dari forecast before seasonal, maka kita akan memasukkan seasonal indeksnya kembali, indeks musimnya, yang mana di sini kita. Maka untuk forecast after seasonal yang kita gunakan rumusnya yaitu forecast before dikalikan dengan seasonal index. Tekan enter, maka kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah dan kita perbaiki 0 di belakang koma. Cukup. Maka inilah ramalan untuk tahun ke-6 dari periode 21, 22, 23 dan 24, kuartal 1, 2, 3 dan 4. Maka yang
Sekian tentang analisis dekomposisi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian tentang video analisis data regresi, variabel dummy, dan analisis dekomposisi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.